Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aniza Muazzah, Muhammad Ryan Akram, dan Vidi Handayani akan menyampaikan presentasi mengenai disproportionate stratified random sampling. Nama ada daftar isinya, yaitu definisi, terus yang kedua ada metode penggunaannya, ketiga ada kelebihan dan kekurangannya, keempat ada contoh artikel ilmiah yang menggunakannya, dan terakhir ada sumber-sumbernya. Pertama ada definisi dari para ahli. Menurut Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik pada tahun 2022, sampel berstratifikasi disproporsional adalah jenis pengambilan sampel bertingkat di mana proporsi sampel dibuat berbeda dengan proporsi populasi pada variabel berstratifikasi. Yang kedua ada menurut Go Statistik Terapan oleh Khoirul Anwar dan Ismail Marzuki pada tahun 2022, teknik pengambilan sampel berlapis di mana jumlah unsur yang diambil dari tiap stratum tidak harus sebanding dengan ukuran stratum dalam populasi. Jumlah sampel tiap stratum bisa lebih besar atau lebih kecil dari proporsinya, tergantung kebutuhan dan tujuan penelitiannya. Dan terakhir ada menurut buku Sampling dalam Penelitian Kesehatan, Abdul Wahab dan Junaidi pada tahun 2022, teknik penarikan sampel yang digunakan apabila populasi peserta tetapi jumlah anggotanya kurang proporsional. Terus ada interpretasi kelompok, yaitu disproportionate random sampling merupakan teknik pengambilan data atau sampel di mana setiap sampel atau data tidak harus sebanding, bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penggunaan disproportionate stratified random sampling. Ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi populasi dan strata. Bagi populasi ke dalam strata unik, misalnya usia, pendidikan, lokasi, agar data lebih terstruktur. Kedua, tentukan jumlah sampel per strata. Lokasikan jumlah sampel sesuai kebutuhan penelitian, bukan berdasarkan besar kecilnya strata. Ketiga, pilih sampel secara acak. Gunakan metode acak dalam setiap strata agar peluang terpilih adil dan berbebas dari bias. Keempat, kumpulkan dan analisis data. Kumpulkan data, analisis setiap strata, lalu gabungkan untuk melihat pola keseluruhan. Selanjutnya ada metode penggunaan. Yang pertama, kita perlu identifikasi populasi dan strata. Seorang peneliti ingin meneliti kepuasan pengguna jembatan surya. Populasi di pengguna dibagi menjadi 3 strata dengan total populasi 20.000 orang. Populasi pertama, yaitu pejalan kaki 2.000 orang. Kedua, pengendara mobil 3.000 orang. Ketiga, pengendara motor 15.000 orang. Kedua, kita perlu alokasikan sampel. Ternyata peneliti hanya mampu mengambil sampel 400 orang. Jadi kita asumsikan pembagian sampel itu pejalan kaki 100, motor 180, mobil 120 dengan total 400. Ketiga, pilih sampel secara acak. Sampel diambil secara acak dari setiap strata berdasarkan alokasi yang telah ditentukan. Keempat, kumpulkan dan analisis data. Strata dengan sampel tidak proporsional dianalisis terpisah atau diberi bobot agar tetap representatif. Lalu bagaimana menghitung bobot agar sampel tetap representatif? Yang pertama, kita perlu ada pembobotan atau weighting, yang dimana bobot memiliki rumus sama dengan proporsi populasi dibagi proporsi sampel. Yang sudah kita ketahui, pengendara mobil, pejalan kaki, pengendara motor memiliki proporsi populasi, proporsi sampel yang tersendiri. Yang pertama ada pengendara mobil, sama dengan 3.000 dibagi 20.000 dibagi 120 dibagi 400 sama dengan 0,5. Pejalan kaki 2.000 dibagi 20.000 dibagi 100 dibagi 400 sama dengan 0,4. Pengendara motor 15.000 dibagi 20.000 dibagi 180 dibagi 400 sama dengan 1,7. Jadi fungsi pembuatan ini yaitu kita kasih nilai lebih atau nilai kurang ke setiap orang yang kita tanya. Pejalan kaki harus 10%, tapi di sampel cuma 25%. Setiap orang dihitung 0,4 kali. Pengendara mobil 15% di populasi dan 30% di sampel, tetap dihitung 0,5 kali. Pengendara motor 75% di populasi, tapi 45% di sampel. Setiap orang cuma dihitung 1,7 kali. Jadi fungsi pembuatan dalam disproportionate stratified sampling agar adalah hasil analisis tetap mewakili proporsi populasi sebenarnya. Baik, terima kasih Vidya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari disproportionate stratified random sampling. Kelebihan yang pertama itu adalah metode ini fokus pada strata penting. Metode ini bisa memberikan perhatian lebih pada strata yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, jika strata tertentu dianggap sangat signifikan, penulis bisa mengalokasikan lebih banyak sampel untuk menganalisisnya lebih mendalam. Kelebihan yang kedua itu adalah akurasi analisis. Karena metode
metode ini mengambil sampel yang lebih besar dari strata yang dianggap penting atau yang memiliki variasi yang tinggi, dapat meningkatkan akurasi analisis statistik untuk karakteristik tertentu yang diteliti. Lalu kelebihan yang ketiga itu adalah ketahanan terhadap perubahan populasi. Metode ini dapat lebih tahan terhadap perubahan dalam ukuran populasi strata seiring waktu. Jika ukuran populasi strata berubah, dapat menyesuaikan proporsi sampel dengan mudah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kekurangan metode disproportionate stratified random sampling. Kekurangan yang pertama itu adalah metode ini membutuhkan pemahaman dan perencanaan yang mendalam tentang strata. Metode ini memerlukan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang kuat tentang populasi dan tujuan penelitian. Kesalahan dalam penentuan proporsi dapat mengakibatkan hasil yang bias. Lalu kekurangan yang kedua itu adalah pengambilan sampel yang non-proporsional. Jadi metode ini bisa terjadi margin of error yang lebih besar dalam perkiraan dan hasil yang kurang akurat jika proporsi sampel yang diambil dari strata yang relatif kecil terlalu besar. Lalu kekurangan yang ketiga itu adalah perhitungan lebih kompleks. Karena data tidak diambil secara proporsional sehingga perlu melakukan pembobotan atau penyesuaian pada hasil analisis agar tetap akurat. Proses ini menambah langkah dan kerumitan dalam penelitian. Lalu selanjutnya untuk sampel pada artikel tersebut terdapat 46 responden dengan rincian Project Owner ada 3, Ministry of Public Works ada 4, Development Planning Agency ada 3, Field Supervisor ada 3, Asisten and Admin Staff ada 4, Kontraktor ada 7, Head of Project ada 1, Teknik ada 2, Field Executive ada 5, Supervising Consultant ada 2, Site Engineer ada 2, Quality Engineer ada 3, Chief Inspector ada 2, dan Department of Transportation ada 5. Jadi total respondennya itu ada 46. Lalu untuk variabel penelitiannya itu ada X1 yakni financing atau kendala pembiayaan, yang kedua itu equipment atau peralatan kontraktor, yang ketiga itu ada labor atau tenaga kerja, X4 itu ada transportation constraint atau kendala transportasi, X5 itu ada implementation method atau metode pelaksanaan, X6 itu ada design change atau perubahan desain, dan X7 itu ada work environment atau lingkungan kerja. Populasi yang ada pada artikel tersebut itu adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan Moses Kilangin International Airport. Yang pertama itu ada project owner, kementerian atau instansi terkait, kontraktor, konsultan pengawas, site engineer, kepala proyek, staf administrasi, dinas perhubungan, dan personel lapangan lain yang terkait dengan proyek. Lalu metode penelitian digunakan itu adalah dalam penelitian ini, sampel diambil secara acak menggunakan metode disproportionate stratified random sampling. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan faktor analisis, lalu regresi linear hasil awal menunjukkan R2 sama dengan 61,1%, tetapi setelah metode stepwise diperoleh 3 faktor dominan yang berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek, yaitu pendanaan, perubahan desain, dan transportasi, dengan R2 meningkat menjadi 69,5%. Faktor paling dominan adalah pendanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian, yaitu faktor utama penyebab keterlambatan pembangunan Bandara Internasional Moses Kilangin adalah Satu, keterlambatan pembiayaan dari pemilik proyek, yaitu pemerintah daerah. Kedua, perubahan desain dari sisi selatan ke sisi utara karena desain awal tidak disetujui oleh PT Freeport Indonesia dan masyarakat setempat. Ketiga, kesulitan dalam mengangkut material dari dermaga ke lokasi proyek, yang sering menimbulkan keterlambatan karena proses bongkar muat hanya dapat dilakukan saat air laut pasang. Keempat, kondisi cuaca ekstrim, panas tinggi, dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banyak pekerja terserang malaria. Berikut adalah jurnal dan website yang kami gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang disproportional stratified random sampling. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.